Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan membahas sesuatu yang sangat penting sebenarnya untuk meningkatkan kualitas video YouTube kamu, yaitu membuat sebuah thumbnail yang menarik. Thumbnail adalah hal pertama ya yang orang lihat sebelum memutuskan untuk menonton video kalian. Jadi pastikan thumbnail kamu itu memikat perhatian mereka. Dalam video ini saya akan memberikan 5 tips penting untuk ukuran, tampilan gambar, font, warna, serta desain thumbnail yang menarik. Langsung aja kita mulai. Oke guys, nah untuk tips yang pertama adalah ukuran thumbnail. Sini akan gue tampilin ukurannya. Nah, ukuran thumbnail YouTube yang ideal itu adalah 1280 dikali 720 pixel ya, dengan rasio aspek itu sekitar 16:9. Ukuran ini memastikan thumbnail kamu tampil dengan jelas di berbagai perangkat ya, seperti desktop ataupun mobile. Dan jangan lupa kalian menyimpan thumbnail ini dengan format JPEG ataupun PNG ataupun GIF ya, dengan ukuran maksimal 2 MB aja ya. Jadi YouTube itu memastikan ukurannya hanya segitu. Oke. Nah ini gue bikin video ini cepat aja ya, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing ngelihat lagi apa aja gitu ya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua adalah tampilan gambar. Tips kedua ini adalah pastikan gambar di thumbnail itu jelas dan relevan dengan isi di dalam video kamu ya. Contohnya kalau seandainya video kamu tentang musik ya, depannya backgroundnya musik, jangan aneh-aneh gitu ya. Nah, gunakan gambar berkualitas tinggi dan hindari gambar-gambar yang ngeblur ya. Contohnya gambar seperti ini ya guys ya. Ini gambarnya yang tajam, ini yang bagus, dan yang ini gambar yang blur ya. Jangan kalian cari gambar-gambar yang blur, contohnya seperti ini gitu ya guys ya. Ya. Jika kalian menggunakan foto, pilihlah gambar yang menonjol atau menarik perhatian kayak gitu guys. Kamu juga bisa menggunakan gambar close up wajah kamu atau gambar-gambar sebagainya gitu. Contohnya kalian bisa screenshot atau kayak video-video saya ini adalah capturean dari isi di dalam video tersebut. Jadi seperti itu guys yang kedua. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Nah, ini tips yang ketiga adalah font harus jelas gitu ya. Di sini ada beberapa contoh font yang biasa dipakai ya, itu. Yang itu adalah Open Sans atau sebagainya gitu guys ya. Yang bentuknya fontnya tuh yang jelas gini ya, kotak-kotak gini ya. Nah, pilih font yang mudah dibaca bahkan dalam bentuk kecil sekalipun gitu guys ya. Gunakan font yang jelas dan tegas untuk menampilkan teks di dalam thumbnail kalian. Nah, hindari penggunaan terlalu banyak font ya, yang beda-beda gitu biasanya, atau beda-beda jenis font atau gitu ya guys ya. Jangan beda-beda. Kalau bisa satu font satu aja jenis fontnya dalam satu thumbnail gitu guys. Jangan banyak-banyak ngisi font yang kayak gini-gini nih, apalagi font-font yang kayak custom gini guys ya. Ini tuh susah banget dibacanya kayak gitu guys, ya kan. Pastikan ukuran font cukup besar juga ya. Biasanya kalau di thumbnail itu kan harusnya gede-gede ya, agar bisa terbaca dengan mudah di perangkat mobile maupun di desktop gitu guys ya. Biasanya sih yang lebih kecil itu di handphone ya, jadi kalian bisa ngelihat nih fontnya, karena kayak gimana pun orang pasti nge-share-nya tuh ngelihat biasanya yang dibaca bukan judul di bawahnya, tapi ngelihat si thumbnailnya dulu gitu kan. Kalau fontnya kebaca dengan jelas, otomatis orang lebih banyak ngeklik dan bisa view kalian bisa jadi lebih tinggi. Oke, langsung lanjut ke tips keempat. Nah ini tips keempat ini adalah warna. Oke, gunakan warna yang kontras untuk memastikan teks dan gambar kalian itu menonjol. Warna-warna cerah dan mencolok sering kali lebih menarik perhatian penonton dibanding warna-warna yang gelap gitu guys ya. Hindari penggunaan warna terlalu banyak, warna yang membuat thumbnail kalian tuh terlihat berantakan. Terus kan pilihlah palette warna yang sesuai dengan branding atau tema video kamu. Jadi gini loh, maksudnya kalau seandainya background kalian warnanya gelap, kalian gunakan warna-warna yang terang. Contohnya kayak gini. Kalau background kalian warnanya gelap kayak gini biru, gunakan contoh warna-warna terang putih-putih kayak gini ya. Nah, kalau seandainya background video kalian, thumbnail kalian itu warnanya warna terang, nah otomatis si judul-judul video ini gunakan warna-warna gelap. Jadi agar orang-orang tuh bisa baca. Jangan seandainya kalau backgroundnya ini gelap, sekalian kasih warna gelap lagi, akan jadinya kontras gitu ya. Sama juga sebenarnya kalau warnanya terang dikasih warna terang lagi, itu kontras, susah dibaca. Nah, lebih enaknya lagi kalian bisa gunakan contoh nih ya. Saya mau cobain dulu. Saya punya Canva. Di sini udah saya bikin. Kalian bisa menggunakan efek-efek gitu guys ya. Ini contoh simpelnya ya. Ini tadi saya ngedesainnya aja di Canva loh. Nah, ini saya ngedesain ini tuh di Canva guys. Nah, oke.
Ini contoh buat ngedesainnya aja nih ya guys ya teman-teman ya. Nah kalau ini warnanya terang, ya seandainya ini warnanya udah terang, kita kasih warna terang juga, seandainya kita kasih warna putih. Nah jadinya tidak terbaca ya guys ya. Agak gimana gitu ya. Ini warna-warna terang. Nah kasih warna-warna terang gini tuh kurang bagus gitu guys ya. Susah orang ngelihatnya, makanya kita kasih tadi warna-warna yang agak gelap. Nah kalian di sini bisa menggunakan efek-efek ya, seperti gaya gini ya. Di kalian bisa menggunakan efek timbul, bayangan dan sebagainya. Kan kayak bayangan gini kan bagus ya guys ya, ada bayang-bayangan ya tuh, biasanya ini yang sering gua gunakan juga ya. Menggunakan bayangan-bayangan seperti itu. Ini contoh cara buatnya aja, simpelnya, atau kalian bisa bikin kayak gitu ya. Latar belakang juga boleh, cuman dibikin simple aja, jangan kayak gitu ya. Nih kayak gini juga kurang sih, kalau yang bener sih yang bayangan sih ya, atau garis tepi ya guys ya. Garis tepi itu kayak gini, kerangka. Nah kerangkanya bisa kalian rubah warnanya jadi hitam. Jadi lebih detail lagi guys ya, ngelihatnya jadi lebih enak guys. Oke, nah itu contoh kalau ngambil di Canva. Oke, kita lanjut lagi buat tips ke-5. Nah, oke, tips kelima di sini adalah desain thumbnail ya. Nah, dan tips terakhir ini adalah desain thumbnail dari secara keseluruhan ya. Pastikan desain thumbnail kalian itu simple dan fokus pada satu elemen utama. Ya, contohnya kayak gitu ya. Kalian bisa lihat ya. Hindari terlalu banyak detail yang bisa membuat thumbnail kalian itu terlihat penuh atau sesak. Contohnya kayak gini ya. Dan hindari font-font yang saya bilang seperti tadi, font-font custom font-font yang segini ya. Ini nggak jelas gitu ya. Dan warna-warnanya itu terlalu kontras. Ketika warnanya ini gelap, dikasih warna gelap lagi, ini kontras banget ya. Tapi ketika kalian ini backgroundnya itu gambar gelap, tapi kalian kasih warna terang ya, jadinya bagus seperti ini. Dan tidak terlalu rame gitu, nggak norak juga ya. Bener-bener simple jadinya ya. Ini contoh ya, ini contoh aja loh gitu ya. Maksudnya tuh gunakan elemen visual yang konsisten dengan gaya kalian juga yang ada di tema. Kalau saya sih biasanya lebih sering nge-capture ya. Misalnya video ini saya capture aja, nanti saya buat, tinggal saya buat tulisannya, itu saya coba nanti didesain di Canva gitu ya. Nah kalian bisa coba juga itu ngedit sendiri aja di Canva gitu ya. Nanti kalian juga bisa lama-lama gitu kan. Kalian coba-coba eksplorasi gitu guys ya. Dan jangan lupa menambahkan elemen-elemen branding gitu ya, seperti logo-logo kalian. Kayak saya tuh biasanya di sini ada logo akun YouTube-nya, biasanya TikTok, Instagram dan sebagainya gitu. Biasanya saya tambahin, dan subscribe-nya gitu ya di setiap video saya ya. Nah, atau gunakan juga kayak watermark aja gitu. Kalian bikin di sini gitu. Cuman gak usah gede-gede sih kalau saya bilang, jangan dibikin ini. Cuman kalau seandainya thumbnail sih sebenarnya watermark juga nggak begitu penting sih kalau saya bilang. Cuman kalian bikin aja bahwa itu yang mencirikan adalah sebuah video kalian gitu ya. Jadi orang-orang tahu, oh ini video kalian nih. Kalau saya sekarang ngebuat adalah capturean tab, dimana tab ini akan jadi ikon sebuah thumbnail saya gitu. Nah mungkin itu aja ya, 5 yang biasa saya berikan. Contoh di sini saya udah ada catatan. Nah ini adalah 5 tips thumbnail YouTube yang menarik dan menaikkan view kalian. Jadi untuk kalian yang masih mau bertanya-tanya tentang ini gitu ya, kalian bisa komen di kolom komentar. Nah kalian bisa kasih ide buat saya bikin video apa nih, biar saya bisa buatin videonya gitu ya. Kalian bisa request video apa yang akan saya buat selanjutnya ya. Nah jangan lupa buat teman-teman bisa komen, bisa like dulu dan subscribe ya video saya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk membangun sebuah YouTube kalian ya, untuk bisa menghasilkan pundi-pundi uang buat kalian juga ya gitu guys. Oke, terima kasih untuk sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.